Assalamualaikum. Halo semua di rumah. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang cerita. Sebenarnya apa sih cerita itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian cerita. Cerita adalah suatu karangan teks yang menjelaskan kejadian di dalam diri seseorang maupun orang lain, di kehidupan nyata maupun tidak nyata. Nah, cerita memiliki beberapa jenis, yaitu ada 9 jenis ya. Nah, jenis pertama yaitu ada cerita bergambar, cerita rakyat, cerita binatang, cerita noodlehead, cerita keajaiban, cerita fantasi, cerita sejarah, cerita fiksi ilmu pengetahuan, dan cerita biografi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara lisan. Nah, cerita rakyat memiliki 3 ciri-ciri. Pertama, cerita rakyat disampaikan secara lisan. Kedua, cerita rakyat berasal dari cerita dari leluhur, yaitu secara turun-temurun. Yang ketiga, kaya akan nilai-nilai yang luhur. Cerita rakyat banyak contohnya, seperti Tangkuban Perahu, cerita Malin Kundang, cerita Timun Mas, dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan contoh cerita rakyat. Dahulu kala, di desa Prambanan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Suatu ketika, Prambanan dikalahkan oleh kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Prabu Baka tewas di medan perang. Dia terbunuh oleh Bandung Bondowoso yang sangat sakti. Bandung Bondowoso kemudian menempati istana Prambanan. Melihat putri dari Prabu Baka yang cantik jelita, yaitu Roro Jonggrang, timbul keinginan untuk memperistri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tahu bahwa Bandung Bondowoso adalah orang yang membunuh ayahnya. Karena itu, ia mencari akal untuk menolaknya. Lalu, ia mengajukan syarat, dibuatkan 1000 buah candi dan 2 buah sumur yang sangat dalam. Semuanya harus selesai dalam semalam. Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan Roro Jonggrang. Ia meminta pertolongan kepada ayahnya dan mengerahkan bala tentara roh-roh halus untuk membantunya pada hari yang ditentukan. Pukul 4 pagi, hanya tinggal 5 buah candi yang belum selesai dan kedua sumur hampir selesai. Akhirnya, ia pergi membangunkan gadis-gadis di desa Prambanan dan memerintah untuk menghidupkan obor-obor dan membakar jerami, memukul alu pada lesung, dan menabur bunga-bunga yang harum. Suasana saat itu menjadi terang dan riuh. Semburat merah memancar di langit dengan seketika. Ayam jantan pun berkokok bersahut-sahutan. Mendengar suara itu, para roh-roh halus segera meninggalkan pekerjaan. Mereka menyangka hari telah pagi dan matahari akan segera terbit. Pada saat itu hanya tinggal 1 buah candi yang belum dibuat. Bandung Bondowoso sangat terkejut dan marah menyadari usahanya telah gagal. Dalam amarahnya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah arca untuk melengkapi sebuah candi yang belum selesai. Batu arca Roro Jonggrang diletakkan di dalam ruang candi yang besar. Hingga kini, candi tersebut disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Sementara itu, candi-candi di sekitarnya disebut dengan Candi Sewu atau Candi 1000. Meskipun jumlahnya belum mencapai 1000,
Pesan moral yang dapat diambil dari cerita Roro Jonggrang yaitu jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Hormati apa yang menjadi keinginan orang lain. Kita pun tidak akan suka jika dipaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak kita sukai. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.